kami dari kelompok 2 mata kuliah Pemikiran dan Sistem Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2021 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Abdurrahman Haris dan juga rekan-rekan saya yaitu Indah Mulia Hasbi, Naufal Suryo dan juga Khairoto Hidayah. Pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teori ekonomi neoklasik oleh Alfred Marshall. Alfred Marshall sendiri lahir pada 26 Juli 1842. Ia dikenal sebagai bapak ahli ekonomi asal Inggris. Dia dibesarkan di London, kemudian menjalani studi di Merchant Taylor School dan John College di Cambridge. Prestasinya gemilang di Universitas Cambridge yang menjadi jalan baginya untuk berkarir di dunia akademis. Padahal sebelumnya ia ingin menjadi rohaniwan seperti ayahnya. Ia menulis beberapa traktat mengenai perdagangan internasional dan juga perfeksionisme pada tahun 1879. Ia membuat sebuah buku yang berjudul The Pure Theory of Foreign Trade, The Pure Theory of Domestic Values, yaitu buku yang berisi tentang makalah-makalahnya. Ia mengajar di Bristol dan di Balliol College, Oxford, dalam kurun waktu yang singkat, kemudian kembali ke Universitas Cambridge pada 1885. Ia mulai mengatakan bahwa mata kuliah ekonomi tidak hanya bisa diambil oleh sejarawan dan ahli filsafat, namun telah berdiri sendiri menjadi studi. Ia mengatakan bahwa ilmu ekonomi telah menjadi sebuah program studi yang mandiri dan akhirnya menjadi jurusan terpisah di Cambridge pada tahun 1903. Kemudian diikuti oleh institusi lainnya. Ia mengundurkan diri dengan alasan kesehatan dan Alfred meninggal pada tahun 1924. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya ekonomi neoklasik. Teori ini menjelaskan bahwa keterbelakangan negara miskin bukan karena faktor eksploitasi negara maju, melainkan faktor internal negara miskin tersebut. Faktor yang pertama adalah korupsi. Korupsi dapat merusak kinerja ekonomi. Tingginya tingkat korupsi dikaitkan dengan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua adalah kesalahan alokasi sumber daya. Kesalahan alokasi sumber daya, berbagai paparan yang dikemukakan tersebut hendaknya dapat memberikan kesadaran kepada kita semua bahwa kita harus mandiri dan percaya kepada diri sendiri dalam menentukan roda perjalanan bangsa dan negara, salah satunya di bidang ekonomi. Teori-teori yang dikemukakan oleh Alfred Marshall. Yang pertama, teori perilaku konsumen. Kontribusi Marshall dalam teori perilaku konsumen adalah teori kepuasan marginal atau marginal utility, yaitu bahwa konsumen akan meneruskan pembelian terhadap suatu produk untuk jangka waktu yang lama karena telah mendapatkan kepuasan dari produk yang sama yang telah dikonsumsinya. Nah, teori ini dapat disimpulkan bahwa konsumen memiliki loyalitas tinggi terhadap merek suatu produk yang mampu memberikan kepuasan, nilai tersendiri bagi pemakainya, dan adanya bukti nyata akan kualitas dan kehandalan yang ditawarkan. Yang kedua, ada teori harga. Menurut Marshall, selain oleh biaya-biaya, harga juga dipengaruhi oleh unsur subjektif lainnya, baik dari konsumen maupun dari produsen. Unsur subjektif pihak konsumen adalah pendapatan atau daya beli, dan unsur subjektif pihak produsen adalah keadaan keuangan perusahaan. Nah, Alfred Marshall, menurut ia, harga terbentuk sebagai integrasi dan kekuatan pasar, penawaran dan dari pihak produsen dan permintaan dari pihak konsumen. Yang ketiga, ada konsumen surplus dan produsen surplus. Ciri lain dalam kerangka pemikiran Marshall ialah apa yang disebut dengan konsumen surplus. Pengertian ini mencerminkan kelebihan kepuasan yang dinikmati konsumen dalam arti konsumen itu membeli barang dengan harga yang tingkatnya lebih rendah. Padahal konsumen itu sebenarnya bersedia untuk membayar dengan harga yang lebih tinggi. Rela untuk membeli barang tertentu dengan harga Rp100.000. Dalam transaksi jual beli, ia harus membayar Rp75.000.
Jumlah Rp25.000 ternyata tidak perlu dibayar, merupakan semacam premi atau kelebihan kepuasan bagi konsumen, yaitu consumer surplus yang dimaksud tadi. Sebaliknya, jika bisa terjadi bahwa dalam keadaan tertentu seorang produsen menikmati kelebihan kepuasan berupa produsen surplus. Yang keempat, ada elastis permintaan dan elastisitas penawaran. Hukum permintaan mengatakan bahwa harga banding terbalik terhadap jumlah yang diminta, yaitu apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Sedangkan hukum penawaran menyatakan bahwa perbandingan lurus harga terhadap jumlah barang ditawarkan, yaitu apabila harga naik, maka jumlah yang ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga turun, jumlah yang ditawarkan akan turun. Yang kelima, ada distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sewa tanah, yaitu tinggi rendah suatu tanah ditentukan oleh kesuburan tanah tersebut. Nah, yang kedua ada bunga modal. Teori bunga modal dari masa berbunyi, bunga modal merupakan balas jasa karena si penabung terpaksa tidak dapat mengkonsumsi pada waktu sekarang. Jadi bunga modal timbul karena pengorbanan menunggu selama beberapa waktu sebelum jasa modal membuahkan imbalan jasanya berupa bunga. Yang ketiga ada upah buruh. Yang keempat ada laba pengusaha. Di laba pengusaha ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu net interest dan gross interest. Net interest, laba diperoleh karena perusahaan harus menunggu sampai modal yang diinvestasikan telah menghasilkan keuntungan. Sedangkan gross interest, laba merupakan sesuatu yang diharapkan bisa menjadi pengganti ketidakpastian yang dialami oleh pengusaha selama ia menginvestasikan modalnya karena menutupi kerugian yang terjadi. Ya, untuk di slide terakhir saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan teori Albert Marshall. Untuk kekurangannya, marginal propensity to save atau disingkat MPS dan incremental capital output ratio atau disingkat ICOR tidak konstan dalam jangka panjang. Proporsi pengangguran dan tenaga kerja tidak tetap serta tidak memperdulikan pembangunan ekonomi. Dampak dari teori neoklasik terhadap negara, khususnya negara terbelakang, sangatlah terbatas. Adanya perbedaan tatanan sosial ekonomi. Teori neoklasik ini bergantung pada pengusaha, tetapi negara terbelakang memadai jiwa kewirausahaan, sehingga adanya ketidakmeratanya tujuan teori ekonomi neoklasik. Untuk kelebihan teori ini adalah adanya hak pemilikan, adanya pasar monopoli dan oligopoli, serta teori ini mampu meningkatkan kemampuan penjual dan pembeli. Kemajuan teknologi juga penting dalam teori ini. Pertumbuhan ekonomi neoklasik menekankan terhadap perubahan teknologi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori ini menganggap perubahan teknologi sebagai variabel eksogen. Teori pertumbuhan neoklasik telah berhasil digunakan untuk menjelaskan peningkatan output per kapita dan standar hidup dalam jangka panjang. Baik, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dan juga kekurangan-kekurangan. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.